Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik rekan-rekan residen Unires UMY, berjumpa lagi dalam kegiatan Amazing Ramadan. Jadi ini merupakan kegiatan Unires spesial Ramadan, yang mana dalam kegiatan ini kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan terkait dengan puasa Ramadan. Ya, tanpa kita terasa, kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan, yang mana ini merupakan bulan yang sangat berkah. Bahkan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling utama di antara bulan yang lainnya. Ya, kenapa begitu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan ini Allah menurunkan Al-Qur'an, hudal linnas, yang mana Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia, al-ayah. Nah, teman-teman sekalian, artinya apa? Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu kalau bisa request begitu ya, walaupun tidak bisa, ya para sahabat Rasulullah ingin setiap bulan suci Ramadan, karena keberkahan di situ luar biasa. Allah melipat gandakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Allah meningkatkan ganjaran di bulan suci Ramadan, dan Allah memberikan berbagai macam keutamaan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya menariknya, salah satu alasan kenapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, karena Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka di bulan suci Ramadan ada malam yang sering kita sebut dengan malam nuzul Quran, tapi lebih sering lagi kita sebut dengan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana dalam Al-Qur'an disampaikan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Nah, artinya apa? Artinya ternyata salah satu penyebab Ramadan itu bulan yang mulia karena di situ ada Al-Qur'an. Dan ternyata segala sesuatu yang melekat dengan Quran itu menjadi mulia. Contoh, Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Muhammad SAW merupakan nabi yang paling mulia di antara nabi yang lain. Al-Quran Allah turunkan melalui wasilah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Al-Quran Allah turunkan pada hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari yang lain. Al-Quran Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih mulia di antara malam yang lain. Artinya apa? Segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di bulan suci Ramadan ini kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Quran. Semoga dengan itu kita menjadi orang yang mulia, sebagaimana Allah memuliakan segala sesuatu yang dekat, yang lekat dengan Al-Quranul Karim. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah pada program Amazing Ramadan ini kita akan ada sekitar 5 sesi, dan setiap sesinya kita akan membahas beberapa poin yang sudah kami tentukan. Ya, khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait mengenai hukum puasa Ramadan, syarat wajib puasa, dan orang-orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke, yang pertama adalah hukum berpuasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan orang sebelum kita untuk berpuasa. Untuk apa? Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Al-Baqarah 183 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita bagi orang yang beriman untuk berpuasa. Jadi hukum puasa Ramadan adalah wajib. Wajib artinya kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, bila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara, yang mana 5 perkara ini sering kita sebut sebagai rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Wal hajj, dan
berangkat haji, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Artinya 5 hal ini menjadi rukun Islam. Ya, kalau rukun Islam itu artinya kalau ada ibadah rukunnya tidak lengkap, ya tidak sah ibadah itu. Begitu halnya dengan rukun Islam, yang mana puasa Ramadan menjadi bagian dari salah satu rukun Islam. Kalau puasa menjadi bagian rukun Islam, artinya wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oke. Nah, dari dalil tadi, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hukum puasa Ramadan adalah wajib, ya, yang mana kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan membahas mengenai syarat wajib puasa. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Nah, teman-teman, kalau tidak mendapatkan 3 poin ini, nanti teman-teman tidak wajib untuk berpuasa. Oke ya. 1, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Nah, jadi orang-orang yang sakit diringankan, ya. Kalau sakitnya mungkin temporary, artinya mungkin setelah Ramadan dia bisa sembuh, mungkin dia bisa menggantinya. Ya, tapi kalau mohon maaf sakit karena sudah sepuh dan lain sebagainya, nanti bisa diganti dengan fidyah ataupun yang lainnya. Baik. Jadi yang pertama adalah sehat. Nah, selanjutnya menetap atau tidak dalam keadaan safar. Jadi orang yang safar itu juga mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Artinya dia tidak wajib berpuasa. Saya juga dulu ketika ada perjalanan safar dari Kalimantan ke Jawa dalam kondisi Ramadan, terkadang saya puasa, dan jikalau memang dahaga karena dalam kondisi safar, kita bisa tidak berpuasa. Tapi tetap nanti kita akan mengganti setelah ibadah bulan suci Ramadan kita selesai. Ya. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan barang siapa yang dalam keadaan sakit, ya, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah suci dari haid dan nifas, atau dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, maka mohon maaf bagi perempuan atau wanita yang sedang haid, ya, maka dilarang untuk berpuasa. Begitu halnya dengan nifas, ya, biasanya ibu melahirkan, misalnya istri saya ini melahirkan kemarin dan kemungkinan Ramadan istri saya masih dalam keadaan nifas, maka dia dilarang untuk berpuasa. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan membahas orang-orang yang wajib berpuasa. Ada beberapa poin terkait orang yang wajib berpuasa. 1, yaitu muslim. Maka perintah Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Artinya apa? Ya memang puasa itu untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang muslim. Maka orang kafir ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dalam surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak dari mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir amal perbuatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, kalau orang kafir tidak wajib berpuasa, sedangkan kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang wajib berpuasa adalah dia yang berakal. Jadi teman-teman, misalnya hari ini akalnya sehat. Hamin 1 Ramadan tiba-tiba gila, yang gak wajib berpuasa. Oke? Jadi memang harus berakal. Maka orang gila itu gak wajib sholat, gak wajib puasa, dan melakukan ibadah yang lainnya. Karena akil atau berakal itu merupakan syarat dia bisa mengerjakan sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena atau tidak ditulis sebagai dosa terdapat pada 3 kelompok. Jadi 3 kelompok orang ini dia tidak mendapatkan dosa atau tidak diberikan kewajiban untuk mengerjakan ibadah, dan dia tidak mendapatkan dosa. Yang pertama apa? An majnunil maghlubi
ala aklihi hatta yafiqo an-naim. Ya, hatta yafiqo. Ya. Yang pertama adalah orang gila yang terhalangi akalnya sampai sadar, ya. Al-majnun itu orang gila. Al-maghlub alal aklihi hatta yafiqo. Jadi orang gila yang akalnya terhalangi, yang nggak bisa berpikir dan lain sebagainya sampai dia sadar. Artinya apa? Misalnya dia gila, di umur 30 dia sadar, waras begitu ya. Misalnya ada apa sih namanya, pendekatan yang membuat akalnya kembali normal begitu. Nah, ketika dia sudah kembali berakal, dia sadar, dia wajib menunaikan ibadah puasa. Terus gimana Ustadz, umurnya dia yang dulu nggak berpuasa? Tidak perlu diganti, karena hitungannya adalah hatta yafiqo, sampai dia sadar. Begitu hanya dengan orang yang mohon maaf ketika lahir dia keterbelakangan mental sampai meninggal dia gila, tidak berakal, ya sudah, artinya dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa dan menunaikan ibadah yang lainnya. Oke? Yang kedua, wa an-naim hatta yastaiqid, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, artinya apa? Misalnya teman-teman tidur nih, H-1 Ramadan tidur, bangun-bangun Idul Fitri misalnya, itu nggak wajib berpuasa, ya. Makanya mohon maaf, kalau ada orang mohon maaf kesiangan sholat subuh, maka bangun sholat subuh. Kenapa? Ya karena begitu. Tapi jangan karena ini teman-teman sekalian sholat subuhnya kesiangan, tidak. Sholat ada waktunya, jadi ya tetap harus tepat waktu. Tapi begini teman-teman, misalnya kalian habis sholat zuhur tidur, oke? Bangun-bangun itu sudah isya, maka kalian tidak berdosa bila tidak sholat asar dan sholat maghrib. Kenapa? Karena an-naim hatta tastaiqid, ya, tidur sampai bangun. Nah, tapi kan nggak mungkin juga kalian misalnya sebelum Ramadan tidur, bangun-bangun Idul Fitri, kan nggak mungkin kan begitu. Nah, jadi yang kedua adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, terakhir wa an sobiyyi hatta tahtalim, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka anak kecil nggak wajib berpuasa, anak kecil nggak wajib sholat dan lain sebagainya. Tapi membiasakan berpuasa, membiasakan sholat itu bisa dimulai sedini mungkin. Ya, saya punya istri, saya ngajar anak kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu muridnya banyak yang puasa Senin Kemis. Ya, artinya apa? Orang tua mau mendidik anaknya. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu ada istilah puasa beduk. Maksudnya gimana? Azan zuhur makan ya. Kenapa? Karena mau melatih anak-anak kecil untuk terbiasa berpuasa. Dengan apa? Yaitu puasa beduk itu. Boleh nggak? Ya kalau untuk latihan nggak apa-apa selagi anak itu belum balik. Jangan udah balik puasa beduk begitu misalnya. Apalagi sudah masuk puasa beduk, wah itu harus diberikan perhatian lebih itu kan begitu. Nah teman-teman sekalian, maka yang kedua orang yang wajib berpuasa adalah mereka yang berakal. Lanjut, yang ketiga, yaitu dia yang balik. Ya, balik apa? Balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Kenapa orang balik itu baru dihisap? Kalau melakukan kebaikan mendapatkan pahala, melakukan keburukan mendapatkan dosa. Karena balik adalah kondisi di mana akal bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk secara maksimal. Makanya anak yang belum balik belum dihisap. Begitu halnya dengan kita. Nah, menariknya balik itu adalah patokan dewasa, teman-teman sekalian. Ustadz saya kan masih maba. Loh, maba itu sudah balik. Anak sekarang itu balik sekitar umur kelas 6 SD atau SMP. Nggak ada orang SMA baru balik, itu nggak ada. Kebanyakan di umur-umur SMP sudah balik. Artinya apa? Kita sudah dewasa. Maka jangan pernah berpikir kita masih anak kecil. Karena patokan dewasa dalam Islam adalah balik. Kalau teman-teman mohon maaf SMP kelas 1 balik, maka sudah 6-7 tahun menjadi orang dewasa. Maka jangan pernah bersikap seperti anak kecil. Nah, selanjutnya nomor 4, orang yang wajib berpuasa adalah dia yang mampu berpuasa. Dalam Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah sekali-kali tidak akan memberikan cobaan kepada hamba kecuali melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Kalau kita mampu untuk mengerjakan puasa, maka kerjakanlah. Misal kita punya penyakit yang membuat kita wajib makan, kalau nggak makan bisa pingsan misalnya, ya kita nggak berpuasa, bisa bayar fitnah dan lain sebagainya. Termasuk safar jauh, capek, ya nggak berpuasa nggak apa-apa, nanti akan mengganti di hari yang lain kan begitu. Artinya orang yang mampu berpuasa dialah yang wajib berpuasa.
Yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah orang yang sedang haid ataupun sedang nifas itu tidak boleh bagi mereka untuk sholat dan berpuasa. Artinya apa? Kalau di sini ada mbak-mbak yang mohon maaf sedang haid, maka tidak boleh berpuasa. Tapi saya pingin Ustadz, ya tetap tidak boleh. Kalaupun kamu berpuasa, puasanya tidak diterima. Kalaupun kamu sholat tidak diterima. Maka tidak dilarang itu, bahkan dilarang, ya. Maka kalau teman-teman terutama yang akhwat ada yang haid, ya silahkan. Nanti silahkan makan dan tetap menjaga hati, maksudnya adalah tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa begitu ya. Tetap menjaga kesopanan dan nanti setelah Idul Fitri bisa diganti di setelah bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih utama Ustadz? Puasa Syawal dulu atau puasa Ramadan dulu? Ya jelas, mengganti puasa Ramadan itu jauh lebih utama dibandingkan puasa sunnah Syawal. Kenapa? Puasa Ramadan wajib, sedangkan Syawal itu sunnah. Jadi kalau ada yang punya utang puasa Ramadan, maka bayar utangnya dulu, barulah puasa sunnah di bulan Syawal. Yang keenam, mukmin dan tidak dalam keadaan safar, ya. Jadi dia beriman dan tidak dalam keadaan safar, itu wajib berpuasa. Sedangkan yang safar, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor, dia bisa mengganti di hari yang lain. Ya, itu mungkin teman-teman sekalian terkait materi kita pada pertemuan pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan di materi kedua, ketiga sampai kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.